Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kona Liturjana, nomor induk mahasiswa 19020273 dari kelas TI 1C. Saya dari program studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan chapter 17 mengenai Models of the System. Untuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, mengenali teknik pemodelan, model user, dan kognitif. Yang kedua, menjelaskan model-model interaksi. Dan yang ketiga, menyebutkan bagaimana teknik semi-formal yaitu analisa status atau kejadian. Dalam bab ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, formalisme standar, yang kedua, model-model interaksi, dan yang ketiga, perilaku atau kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Dalam formalisme standar dibagi dalam beberapa subbab antara lain, yang pertama notasi formal untuk komunikasi dan analisa, yang kedua notasi berorientasi model, yang ketiga notasi aljabar, dan yang terakhir logika temporal dan lainnya. Kemudian, dalam model-model interaksi juga dibagi dalam beberapa subbab, antara lain, yang pertama model P, yang kedua predictability dan observability, yang ketiga reachability atau tingkat keterjangkauan dan ANDO, serta model interaksi lainnya. Lalu yang terakhir, dalam perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Di sini kita akan membahas tentang MOUSE, status event analysis, model hibrid, serta granularity dan Gestalt. Untuk standar formalisme yang pertama yaitu notasi formal untuk komunikasi. Spesifikasi dapat digunakan sebagai yang pertama bahasa umum dan menghapus ambigu atau makna ganda. Simbol yang digunakan dan manipulasinya mempunyai arti dalam sistem formal. Tetapi, interpretasi simbol tersebut dapat berbeda untuk setiap orang. Jika membuat spesifikasi formal, perlu disertai dengan penjelasan atau komentar dan deskripsinya. Lalu yang kedua, notasi formal untuk analisa. Spesifikasi formal dapat dianalisa dalam berbagai cara. Yang pertama, memeriksa konsistensi internal. Yang kedua, memeriksa konsistensi eksternal yang berhubungan dengan program dan yang berhubungan dengan kebutuhan. Beberapa di antaranya seperti properti, keamanan, dan lain-lain. Untuk formalisme standar yang ketiga yaitu notasi berorientasi model. Dimulai pada akhir 1970 dan 1980 untuk menyediakan perangkat lunak engineer, kemampuan menggambarkan dan alasan tentang komponen perangkat lunak yang menggunakan konstruksi matematika seperti konstruksi yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Notasi matematika ini menggambarkan perilaku dari sistem perangkat lunak yang didekatkan dengan bagaimana mereka diprogramkan. Ada dua notasi berorientasi model yang sering digunakan yaitu Z dan VDM, di mana keduanya digunakan untuk spesifikasi interface. Sebagai contoh, Z digunakan untuk menspesifikasi editor. Simple set merupakan set yang paling sederhana atau standar, di mana R merupakan bilangan real, Z merupakan bilangan integer, N merupakan bilangan asli. Yang non-standar didefinisikan sebagai set baru dengan melisting angka-angka finite dari nilai-nilai yang mungkin dari set tersebut. Misalnya yaitu bentuk-bentuk geometri dalam sebuah grafik, contohnya garis, elips, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Set-set tersebut dapat diubah lebih kompleks lagi, meliputi tuple yang terurut, tidak terurut, yang disebut skema dalam Z, deretan, dan fungsi. Contohnya, koordinat X, Y untuk titik atau poin memerlukan dua tuple pasangan terurut dari R. Poin sama dengan R kali R, misalnya poin 1.2, min 3.0. Bentuk
geometri dalam 4 tupelnya adalah shape underscore type kali R kali point. Atau menggunakan skema Z, yaitu shape. Tipe sama dengan shape underscore type, width sama dengan R, HT sama dengan R, center sama dengan point. Jika menggunakan deklarasi skema, shape S dengan width atau center dari S dituliskan sebagai S titik width atau S titik center, seperti dalam bahasa Pascal dengan tipe record, C dengan stroke. Deretan atau sequence dapat mempunyai panjang tetap seperti array pada Pascal. Dalam matematika, panjang deretan bisa bervariasi. Dua deretan A dan B dapat digabungkan dengan memberikan deretan baru, ditulis sebagai A dan B, yang merupakan tipe list dalam LISP. Keduanya mempunyai fungsi yaitu calculation atau perhitungan standar dalam bahasa pemrograman. Fungsinya yaitu memetakan elemen-elemen dari satu himpunan ke himpunan lainnya dan berlaku juga sebagai kamus lookup, contohnya SQRT atau log. Bergantung pada konteks yang digunakan, fungsi dalam spesifikasi diimplementasikan dengan fungsi tingkat program atau struktur data. Contohnya adalah fungsi untuk grafik. Misal, ID shape underscore digit sama dengan ID shape. Set ID adalah set dari identifier yang akan digunakan sebagai label dari shape. Objek shape dari tipe shape underscore digit adalah label yang memetakan fungsi ke shape. Jika ID adalah label khusus, maka kamus shape dapat memetakan ke persegi panjang, rectangle dengan lebar 2,3, tinggi 1,4, dan pusat dengan koordinat 1,2,3. Dituliskan sebagai shape ID titik type sama dengan rectangle, shape ID titik width sama dengan 2,3, shape ID titik height sama dengan 1,4, shape ID titik center sama dengan 1,2, min 3,0. Shape underscore digit sebagai fungsi parsial. Fungsi parsial tidak dapat memetakan semua elemen sumber ke elemen himpunan tujuan. Tidak semua dalam ID adalah argumen yang valid untuk shape. Himpunan nilai yang valid disebut domain dari shape DOM. Dari shape yaitu DOM shape. Sebagai contoh, DOM shape sama dengan 5,1,7,4. Jadi, shape 5, shape 1, shape 7, shape 4 adalah valid. Kemudian ada ZDraw, the state and invariant, sebuah sistem grafik sederhana. Spesifikasi orientasi model yang ditulis dalam model yang imperatif. 1. Mendefinisikan state dari sistem dan kemudian operator sebagai efeknya. State dan operator dalam Z ditulis dalam notasi skema. Untuk skema yang pertama yaitu untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi komponen sistem grafik. State, shape sama dengan shape underscore digit, selection sama dengan TID. Jadi, selection merupakan himpunan bagian dari DOM shape. Yang kedua, skema state tanpa bentuk yang dipilih atau shape yang dipilih. Init, state-nya yaitu DOM shape sama dengan himpunan kosong, selection sama dengan himpunan kosong. Untuk skema yang terakhir yaitu untuk mendefinisikan state awal yang menghilangkan predikat. Init, state, DOM shape sama dengan himpunan kosong. Defining operation atau mendefinisikan operasi. Untuk mendefinisikan operasi, perlu dibuat state dari sistem grafik. Ini adalah sebuah state untuk membuat new ellipse yang berukuran tetap. Dan ini adalah state operasi unselect yang menjadikan objek yang dipilih menjadi kosong. Formalisme standar selanjutnya adalah issue for model-oriented notation. Yang pertama ada framing problems. Terlalu mengerti tentang sesuatu yang akan terjadi secara eksplisit, tetapi sulit untuk memformulasikannya. Atau jika sesuatu tidak disebutkan, maka diasumsikan tidak berubah.
Yang kedua ada separation antara fungsionalitas sistem dan presentasi. Dalam contoh sebelumnya ada identifikasi kamus bentuk yang dibuat, tetapi tidak disebutkan bagaimana bentuk-bentuk tersebut dipresentasikan ke layar user. Selanjutnya ada notasi aljabar. Pada prinsipnya, spesifikasi aljabar tidak membuat gambaran dari komponen sebuah objek, tetapi lebih ke seperti apa gambaran objek yang terlihat dari luar. Ada operasi aljabar versi ZRAW, di mana operasi select berfungsi untuk memilih objek terdekat dari pilihan yang ada, sedangkan operasi unselect berfungsi untuk menghapus pilihan yang ada. Spesifikasi aljabar tidak menyediakan representasi atau model eksplisit dari sistem. Tipe-tipe yang penting dari state dideklarasikan dengan set operasi yang memanipulasi set dari aksioma, kemudian secara implisit mendefinisikan state system. Ini merupakan contoh state dari aljabar versi DRAW. Selanjutnya, membaca urutan dalam formula aljabar. Resize kurung buka P, move, kurung buka P aksen, new underscore rectangle, kurung buka ST, kurung tutup. Berarti melakukan new rectangle, kemudian melakukan pemindahan dan kemudian pembentukan ulang. Hal ini akan lebih jelas jika dituliskan sebagai ST1 sama dengan new underscore rectangle ST, ST2 sama dengan move, ST3 sama dengan resize. Aksiom 1 dan 5 dapat dituliskan sebagai new underscore ellipse, titik koma delete sama dengan unselect. Unselect, titik koma, resize back sama dengan unselect. Formalisme standar selanjutnya ada temporal and other logic atau logika temporal dan lainnya. Banyak pembaca lebih familiar dengan standar proportional logic, di mana huruf digunakan untuk mempresentasikan statement logika. Misalnya, P atau Q dan R, di mana P sama dengan my nose is green, Q sama dengan I have got ears like a donkey, R sama dengan I'm called Alan. Logika predikat dan logika proporsional PX atau PQX digunakan sebagai bagian dari formalisasi. Simbol-simbol dasar pada logika temporal. Nah, di sini itu ada bentuk kayak persegi, itu always. Ada belah ketupat itu eventually. Terus huruf A kebalik itu for all. Ada there, exit, dan not, serta ada never. Contohnya di sini ada persegi panjang, kemudian ada tulisan rains on Tuesday. Maka kita bacanya persegi itu dibaca always, jadi kita bacanya always rains on Tuesday. Lalu ada real time atau waktu sebenarnya. Logika temporal hanya berurusan dengan waktu dalam arti bahwa mereka mewakili suksesi peristiwa. Satu hal terjadi sebelum yang lain. Mereka tidak mewakili durasi dan waktu aktual dalam jam, menit, dan detik. Jelas ada aspek antarmuka pengguna yang penting yang memerlukan pernyataan waktu nyata seperti berikut. Ketika opsi elips dipilih, itu harus disoroti dalam 100 ms dan objek baru harus muncul di layar dalam waktu 1 detik. Kemudian ada operasi tambahan, eventually before the end of this interval. P until Q itu adalah P harus benar sampai Q benar. Lalu P before Q diartikan sebagai P harus benar pada beberapa saat sebelum Q benar. Kemudian ada logika deontik. Logika deontik meliputi konsep agen, human,
corporate, and computer, yang bertanggung jawab dan saling ketergantungan di antara agen. Operator umumnya itu ada permission atau per dan obligation atau OBL. Contohnya seperti itu. Selanjutnya ada model-model interaksi. Model-model interaksi yang pertama ada model P. Model P adalah model black box, tidak untuk representasi arsitektur internal dan konstruksi dari sistem komputer, tetapi lebih menggambarkan input dari user dan output ke user. Perbedaan antara display sesaat dari sistem dan hasil yang permanen adalah sentral dari model P. Display disimbolkan dengan huruf D besar dan hasil disimbolkan dengan huruf R besar. Prinsip observability merupakan hubungan antara display dan hasil. Statement formal dari predictability adalah tentang state internal dari sistem. Pertama, state akan opaque atau buram, tidak akan terlihat strukturnya, yang terlihat hanya dalilnya saja. Yang kedua, state sebenarnya tidak akan dibicarakan, hanya sifat idealnya saja. Kemudian itu akan merupakan menjadi state minimal bagi bakal perilaku eksternal. Ini yang akan disebut sebagai efek atau E. Kemudian ada fungsi interpretasi. Aksi user memberikan perintah, komen sama dengan C, biasa disebut dengan program. Semua sejarah dari perintah user disebut dengan program, sama dengan C. Dan efek current dikalkulasikan dari sejarah dengan menggunakan fungsi interpretasi. State dari fungsi transisi. Ini bisa seperti ini ya state-nya. Fungsi doIt mengambil present state E dan beberapa perintah user E dan memberikan state baru setelah user memasukkan perintah doIt. Fungsi interpretasi berrelasi dengan aksioma berikut. Seperti ini. Kemudian diagram P dapat dibaca pada level abstraksi yang berbeda. Di sini C adalah keystroke atau klik mouse. D adalah display fisik, sedangkan R adalah output yang dicetak. Dan ini adalah gambar dari model P. Kemudian, model-model interaction selanjutnya adalah predictability and observability, yang memiliki dua interpretasi. Yang pertama, what you see is what you will get at the printer. Bagaimana kita menentukan hasil dari display. Selanjutnya, what you see is what you have got in the system. Apa yang display berikan tentang efek. Selanjutnya, ada formalisasi properti. Kita dapat menentukan hasil dari display jika ada fungsi transparansi dari display ke hasil. Dan ini merupakan state dari formalisasi properti. Kemudian untuk efeknya, ini adalah efek dari state-nya. Kemudian ada efek observable atau O. Sistem akan result observable jika hasil dapat ditentukan dari efek observable. Dan ini merupakan state dari efek observable-nya. Yang terakhir adalah kondisi yang lebih kuat dari sistem yang fully predictable. Ini merupakan state dari a strong condition atau kondisi yang lebih kuat. Model-model interaksi lainnya adalah reachability atau tingkat keterjangkauan dan undo. Suatu sistem dapat dikatakan tercapai atau reachable jika dari satu state dalam sistem dapat mencapai satu state lainnya. Contohnya ketika kita memindahkan atau mengcopy dokumen antar layar. Ini merupakan contoh state dari reachable. Selanjutnya, kasus khusus dari reachable adalah undo, dan ini merupakan state dari undo. Berawal dari state E, kemudian kita dapat melakukan suatu perintah C dan kemudian diikuti dengan perintah khusus undo, maka state-nya akan sama seperti state awalnya. Model interaksi lainnya. Model P adalah inspirasi untuk berbagai model yang berbeda. Beberapa di antaranya serupa, tetapi mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda.
Model P adalah model yang sangat umum dari sistem pengguna tunggal deterministik. Model-model lain membahas bidang-bidang yang lain. Di antaranya, yang pertama adalah sistem Windows. Model ini menjelaskan sifat interferensi antar Windows. Fitur khususnya adalah bahwa pengguna secara efektif dianggap memiliki kepribadian yang berbeda ketika berinteraksi dengan Windows yang berbeda. Kemudian ada timing atau waktu. Analisis ini telah menyoroti kekurangan dalam model input-output manager Windows dan sistem operasi lainnya. Selanjutnya ada pointer dinamis. Objek antarmuka sering memiliki posisi khusus seperti kursor atau blok yang ditandai. Lalu ada attention atau perhatian. Ini terlihat pada cara menggambarkan bagian tampilan dan hasil mana yang digunakan selama tugas tertentu. Dan yang terakhir ada non-determinisme. Jika Anda tidak mengetahui informasi tertentu dalam suatu sistem, ia mungkin terlihat berperilaku tidak deterministik. Kemudian ada kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Yang pertama, berurusan dengan mouse. Model P sangat asimetris antara input dan output. Beberapa jenis keluaran sulit untuk ditangani. Misalnya, bunyi bip yang digunakan ketika terjadi kesalahan, tapi masih berupa status murni. Fungsi transisi status tergantung pada perintah dan posisi mouse saat ini. Do it, E kali C kali M menghasilkan E. Fungsi tampilan sekarang bukan hanya fungsi state, tetapi juga tergantung pada posisi mouse. Display E kali M menghasilkan D. Kemudian ada aspek formal analisis status peristiwa. Formal aspect of status event analysis. Status event analysis membedakan peristiwa yang terjadi pada saat-saat tertentu dari fenomena status yang memiliki nilai selama periode waktu. Contoh dari event atau acara termasuk penekanan tombol, bip, dan goresan tangan malam dalam film Cinderella. Kemudian contoh status termasuk tampilan komputer saat ini, lokasi pointer mouse, serta keadaan internal komputer dan cuaca. Selanjutnya ada granularity dan gestalt. Granularity issue. Jelas bahwa waktu dapat dibagi hampir secara sewenang-wenang, namun kita terus membagi menjadi unit-unit terpisah. Contohnya Senin, Selasa, Juli, kemarin, hari ini, tahun depan. Dan ketika berbicara tentang hal-hal yang terjadi pada waktu tertentu, tetapi tentu saja tidak ada yang terjadi secara instan. Untuk gestalt, dalam semua kasus, kita menemukan bahwa media kontinu menunjukkan fenomena gestalt temporal. Unit tingkat tinggi seperti kata-kata atau konteks hanya memiliki makna dari waktu ke waktu dan tidak memiliki batasan yang jelas. Selanjutnya, ada model hibrid. Ada berbagai macam notasi dan metode untuk berurusan dengan sistem hibrid. Secara keseluruhan, komunitas ini memiliki sebagian besar model dualis dunia dengan sistem komputer diskrit yang berinteraksi dengan lingkungan berkelanjutan yang ditentukan oleh persamaan diferensial. Diadopsi dari proyek Tacit, hibrid, Petri, jaring, dan interaksi kontinu. Ini merupakan contohnya. Dan itu yang ditunjuk garis merah adalah status change event. Ini merupakan discrete computation. Kemudian itu merupakan status mapping dan dependent on discrete state. Jadi, summary atau kesimpulannya adalah model sistem adalah bagaimana manusia melakukan tugas yang ada dengan model apapun yang dapat membuatnya lebih mudah untuk melakukan kegiatan mereka dalam sistem, mulai dari apa yang dilakukan dan peralatan yang mendukungnya, dan hal-hal apa yang perlu mereka ketahui. Model sistem memiliki cakupan yang luas. Selain mencakup tugas-tugas yang melibatkan penggunaan komputer, model sistem juga memodelkan aspek-aspek sistem sehingga dapat dinikmati di dunia nyata, baik sebagai bagian dari dan bukan dalam sistem komputer.
Tetapi kadang-kadang kita harus kembali melihat sumber data dengan pertanyaan dan pandangan baru. Dalam praktiknya, keterbatasan waktu dan biaya menyebabkan analis model sistem untuk mencoba mengumpulkan data yang relevan secara cepat dan seekonomis mungkin. Referensi dari pembuatan PowerPoint ini dari buku karya Alan Dix yang berjudul Human Computer Interaction yang diterbitkan pada tahun 2003. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.